Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai spermatopita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan pelajari bersama. Selanjutnya, berikut pertanyaan seputar tumbuhan spermatopita. Apa sih tumbuhan spermatopita? Bagaimanakah ciri-cirinya? Kemudian, apa saja klasifikasi dari spermatopita? Dan apa peranan dari tumbuhan spermatopita? Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak bersama. Untuk lebih mengenal tumbuhan spermatopita, berikut karakteristiknya. Yang pertama yaitu menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya, tumbuhan spermatopita yaitu tumbuhan berkormus. Dan alat kelamin dari tumbuhan spermatopita itu jelas, juga terdapat embrio. Cara hidup dari tumbuhan spermatopita yaitu fotoautotrop, dan tumbuhan spermatopita yaitu memiliki berkas pembuluh. Struktur tubuh dari spermatopita yaitu terdapat akar, batang, buah, dan daun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk akar spermatopita. Nah, ini terbagi menjadi dua, ada akar dikotil dan akar monokotil. Akar dikotil memiliki bentuk akar yang tunggang, sedangkan akar monokotil yaitu memiliki bentuk akar serabut. Perbedaan dari keduanya juga dapat kita lihat dari struktur xilem dan flumnya. Oke, next. Berikut beberapa bentuk-bentuk batang spermatopita. Ada yang menjalar, tegak, condong, dan berbaring. Struktur anatomi batang dikotil memiliki kambium, sedangkan batang monokotil tidak memiliki kambium. Berikut bentuk-bentuk dari daun spermatopita. Ada yang menjari, ada yang lurus, dan ada yang berbentuk oval. Adapun struktur anatomi daun spermatopita ini terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan mesofil. Next, ciri-ciri tumbuhan spermatopita. Yang pertama, telah memiliki akar, batang, daun sejati, serta berkas pengangkut, sehingga termasuk ke dalam kelompok tumbuhan tracheopita. Selanjutnya, tubuhnya ini makroskopis dengan ukuran yang sangat bervariasi, dapat berupa semak, perdu, pohon, atau liana. Selanjutnya, alat perkembangbiakannya sudah jelas antara jantan dan betina yang berupa bunga atau strobilus. Klasifikasi spermatopita. Spermatopita terbagi menjadi gymnospermae, tumbuhan biji terbuka, dan angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Oke, kita bahas gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka terlebih dahulu. Mengapa dikatakan tumbuhan biji terbuka? Hal ini karena bakal bijinya tidak dilindungi daun buah. Bijinya berada di permukaan luar daun buah dan tersusun dalam strobilus. Nah, strobilus inilah yang merupakan alat perkembangan dari gymnospermae. Next, gymnospermae terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Cycadinae yaitu kelompok pakis, ada Ginkgogene yaitu kelompok tumbuhan raksasa, dan ada Gnitinae yaitu merupakan kelompok melinjo, dan yang terakhir yaitu ada Coniferinae yaitu tumbuhan berdaun jarum. Reproduksi gymnospermae dapat kita lihat sebagai berikut. Ketika berada di tanaman yang sama, strobilus betina akan diproduksi di bagian atas cabang, sedangkan strobilus jantan ini berada di bagian bawah. Sporofil strobilus jantan ini mengandung mikrospora, sedangkan sporofil betina itu mengandung megaspora. Nah, mikrospora ini akan menghasilkan serbuk sari yang telah menjalani meiosis. Demikian pula megaspora ini juga berevolusi menjadi megametopit. Proses penyerbukan gymnospermae ini terjadi melalui angin atau bahan alami. Tabung pada serbuk sari ini mengirimkan sel sperma untuk membuahi sel telur yang akan menghasilkan embrio. Oke, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi angiospermae. Angiospermae terbagi menjadi 2 kelas, yaitu ada monocotyledon dan dicotyledon. Apa sih perbedaan dari keduanya? Ayo kita bahas bersama. Perbedaan monokotil dan dikotil yaitu terdapat dari bentuk akar. Monokotil yaitu serabut, sedangkan dikotil yaitu berbentuk tunggang. Akar dan batangnya juga berbeda, di mana monokotil ini tidak memiliki kambium, sedangkan dikotil ini memiliki kambium. Jumlah keping biji dari tumbuhan monokotil itu yaitu berkeping 1, sedangkan dikotil berkeping 2. Dan daunnya juga sejajar untuk monokotil, sedangkan dikotil yaitu mencari. Banyak perbedaan lainnya dapat kita cari bersama. Adapun reproduksi angiospermae ini dapat kita lihat sebagai berikut. Hal ini diawali ketika bunga memiliki
kepala sari yang didapatnya terdapat sel induk mikrospora yang berjumlah diploid. Selanjutnya mengalami meiosis sehingga menghasilkan mikrospora yang haploid atau hanya N saja. Bila terjadi penyerbukan, serbuk sari yang haploid ini akan berkecambah yang kemudian akan menghasilkan dua inti, yaitu inti generatif dan inti vegetatif, yang kemudian juga akan membelah menjadi inti sperma 1 dan inti sperma 2. Setelah pembuluh serbuk sari sampai di mikrofil, inti vegetatif ini akan terjadi degradasi, sedangkan inti sperma akan yang satunya itu membuahi ovum. Peranan spermatopita yang pertama yaitu sebagai bahan makanan, contohnya melinjo. Selanjutnya ada sebagai bahan alat bangunan, contohnya itu bambu, dan sebagai bahan untuk pembuatan obat, yaitu misalnya daun sirih. Oke, terima kasih setelah menyimak video saya. Semoga bermanfaat.